Pernah nggak sih lo denger kakek nenek lo ngelarang-larang aneh? Jangan nyanyi pas maghrib, atau jangan nunjuk pelangi. Aneh kan? Kita sering anggap itu tahayul, mitos kosong, atau cuma akal-akalan orang tua biar kita nggak nakal. Tapi gimana kalau gue bilang larangan-larangan kuno itu bukan tahayul kosong? Gimana kalau itu adalah kode rahasia yang diwarisin nenek moyang lo? Bukan buat nakut-nakutin, tapi buat nyelamatin nyawa lo. Dan kode itu cuy, bisa jadi adalah peta geologi paling akurat yang pernah ada. Selamat datang di Tahu Gaksih Lu. Dan kali ini, kita bukan cuma bahas sejarah, tapi kita bongkar mind-blowing. Kenapa cerita rakyat itu sering jadi prediksi bencana alam yang tepat sasaran. Kita terbang ke jantung Sumatera Barat, ke sebuah danau yang kecantikannya menyimpan kengerian maha dahsyat. Danau Maninjau. Lo lihat Maninjau, yang ada di pikiran lo mungkin cuma jalan berkelok-kelok yang instagramable, atau pemandangan air biru yang tenang, indah, tentram, damai. Tapi tunggu dulu. Di balik ketenangan air itu, Maninjau adalah sebuah monster geologi yang sedang tidur. Dan legenda kuno tentang danau ini adalah satu-satunya manual evakuasi yang kita punya. Tahu nggak sih lo, Maninjau itu bukan danau biasa. Dia bukan cuma cekungan yang keisi air hujan. Maninjau adalah kaldera. Oke, biar gampang, analogi warung kopi nih. Bayangin bumi itu kue bolu raksasa, dan di bawah Sumatera itu ada dapur yang lagi mendidih. Puluhan ribu tahun lalu, di lokasi Maninjau ini, berdiri sebuah gunung api yang gokil gedenya. Jauh lebih besar dari Merapi atau Semeru hari ini. Ketika tekanan di bawahnya udah nggak ketahan, gunung ini meledak. Ledakannya luar biasa cuy. Saking dahsyatnya, bagian atas gunung itu bukan cuma hancur, tapi ambles ke dalam perut bumi. Maninjau itu adalah bekas lubang menganga dari ledakan kosmik ini. Gue ulangi, Danau Maninjau adalah bekas kawah raksasa yang runtuh dan terisi air. Apa efeknya? Pertama, kedalamannya. Kedalaman Maninjau bisa mencapai lebih dari 160 meter. Kedua, dan ini yang paling penting, struktur batuan di bawah dan sekeliling danau itu sangat labil. Itu sisa-sisa material vulkanik yang rapuh. Jadi, setiap getaran, setiap sentuhan kecil bisa memicu longsoran. Sekarang kita masuk ke cerita rakyatnya. Hampir semua daerah di Indonesia yang punya fitur alam unik pasti punya legenda. Maninjau punya legenda Lubuak Sati. Garis besar ceritanya, kalau lo pernah dengar, pasti tentang kisah cinta terlarang antara dua saudara, Anggun Nantongga dan Sutan Palembang. Mereka dihukum, dibuang, dan akhirnya lokasi pembuangan mereka runtuh dan terisi air menjadi danau.
Tapi, tahu nggak sih lu? Nenek moyang kita itu cerdasnya bukan main. Mereka nggak punya kamera, nggak punya seismograf. Tapi, mereka punya memori kolektif. Bayangin ini, puluhan ribu orang Kejadian itu terlalu traumatis dan terlalu besar untuk dicatat cuma sebagai fakta geologi. Jadi, mereka mengemasnya. Mereka mengubah laporan saksi mata bencana alam maha dahsyat itu menjadi sebuah dongeng, menjadi legenda yang harus diceritakan turun-temurun. Sekarang kita tinggalkan sejenak mitos dan kita lihat fakta geologinya yang ngeri. Danau Maninjau itu cantik, tapi dia duduk persis di atas garis patahan paling aktif di Indonesia, bahkan mungkin di dunia. Namanya Sesar Besar Sumatera atau Patahan Semangku. Bayangkan lagi, bumi kita ini bukan batu utuh, tapi kayak puzzle. Lempeng Indo-Australia nyundul lempeng Eurasia. Nah, Sumatera ini adalah lokasi pertemuan itu. Sesar Semangko itu adalah retakan panjang yang membelah Pulau Sumatera dari Aceh sampai Lampung. Dan Maninjau, dia itu hampir menempel pada Sesar Semangko ini. Kita sudah bahas gunung meledak dan gempa bumi. Sudah ngeri, tunggu dulu. Ini plot twist yang jauh lebih mengerikan dan mungkin belum pernah lu dengar. Danau kaldera seperti Maninjau itu punya satu potensi bencana yang gak dimiliki danau biasa. Limnic eruption atau letusan danau. Ini adalah pembunuh senyap yang gak bersuara, gak berapi, tapi bisa melenyapkan satu desa dalam hitungan menit. Bayangin ini, karena Maninjau itu dalam dan berasal dari gunung api, di dasarnya ada gas beracun yang terus merembes dari sisa aktivitas vulkanik di bawahnya. Nah, di Maninjau, meski belum pernah terjadi letusan limnik berskala NYOS, fenomena tsunami air danau yang membuat ikan mati mendadak itu sering terjadi. Itu adalah tanda-tanda kecil bahwa gas di dasar Maninjau itu sedang gelisah. Dan tahu nggak sih lo, beberapa legenda lokal Sumatera sering bercerita tentang embun beracun atau kabut maut yang tiba-tiba datang dari danau. Boleh jadi itu adalah memori kolektif nenek moyang kita tentang limnic eruption kecil di masa lalu. Singkatnya, legenda kuno itu bukan dongeng, tapi data. Data itu dikemas dalam bentuk cerita, pantun, atau larangan, supaya gampang diingat, gak gampang diubah, dan bisa diwariskan dari mulut ke mulut selama ribuan tahun, tanpa perlu baterai atau internet. Gokil. Di era modern ini, kita bangga banget sama teknologi, sama GPS, sama prediksi cuaca. Tapi ironinya, kita lupa bahasa leluhur kita sendiri. Maninjau hari ini adalah contoh sempurna. Pembangunan masif, rumah-rumah turis, dan keramba ikan yang padat dibangun di zona-zona yang mungkin persis disebut dalam legenda sebagai zona terlarang. Jadi, tahu gak sih lu? Rahasia terdalam Maninjau itu bukan soal harta karun di dasar danau, tapi soal sebuah fakta yang mengerikan
dan juga menakjubkan. Kita hidup di atas bom waktu geologi, dan satu-satunya manual evakuasi yang paling akurat sudah di-backup ribuan tahun lalu oleh nenek moyang kita. Pikirkan ini. Kita sibuk nyari sinyal dan kehidupan dari Mars. Tapi jangan-jangan peta harta karun terpenting buat nyelamatin hidup kita selama ini tersimpan rapi cuma di cerita tidur kakek nenek kita. Gimana menurut lo? Apakah di daerah lo ada legenda atau larangan aneh yang ternyata ada kaitannya sama kondisi alam di sana? Coba komen di bawah. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar lu nggak ketinggalan fakta-fakta mind-blowing lainnya di channel Tahu Gak Sih Lo. Sampai jumpa di episode berikutnya.